I think ya, Ya. paling simpel itu untuk mengurangi beban canvasser itu ya pura-pura jadi tamu gitu. Jadi, "Oh ya, ini dengan properti ini nggak ya? Saya mau ada berapa kamar, available kapan, berapa harganya, ada pool nggak ya, ada WiFi nggak ya, WiFi kenceng nggak ya?" Kayak gitu. Jadi sesimpel itu. "Oh ya, saya ngobrol sama owner-nya, ini owner bukan ya? Ini pemilik bukan ya? Ini staff," gitu-gitu. Jadi cara termudah itu adalah dengan pura-pura jadi tamu, karena kayak kita mau booking kayak biasa gitu, kita mau mau nyari properti, kita mau nginep terus kayak, "Mas ini available nggak?" gitu. Jadi sesimpel sesimpel itu. Ini untuk mungkin untuk Kak David, Kak Sheila, sama Bella, ini tuh untuk mempermudah beban pikiran juga, maksudnya kalian nggak usah terlalu banyak. Iya, Jogja and Bali area. Sebenarnya untuk Kak David, Kak Sheila, sama Bella, aku mau minta tolong fokusin di Bali area. Karena kita cuma punya 2 canvasser sebelumnya, dan mereka fokusnya di Bandung sama di Jogja. Jadi ini aku mau minta tolong karena Bali paling banyak dan paling stabil juga demand-nya, dan paling banyak juga properti untuk di benchmark, lebih jelas juga, lebih banyak propertinya, gitu-gitu. Jadi aku nanti mungkin nanti kalau misalnya Kak David, Kak Sheila, sama Bella bilang, "Oh ya, mau mulai canvassing itu kapan?" Misalnya hari Kamis ini atau hari Rabu. Nanti aku bakal sebelum itu aku bakal kasih pembagian areanya. Misalnya Kak Sheila area mana, Kak David mana, Bella mana gitu. Untuk mempermudah aja. Gitu. Ini untuk ensuring ownership. Nah, sebenarnya kita punya tools dari PD, baru banget toolsnya, tapi ini masih diperbaiki dan baru siap nanti sore, baru benar-benar fit nanti sore. Dari sini apa namanya, tools yang ini itu diharapkan dapat membantu canvasser untuk mengcanvas. Jadi berdasarkan Airbnb nanti itu bakal ketahuan gitu properti dengan amenity seperti apa yang paling banyak diminati orang. Ini year-nya kapan, bisa difilter. Nah, nanti itu harapannya tuh dengan ada list kayak gini, misalnya Kak David Bali nih, terus habis itu pengen tahu kira-kira kalau untuk Januari 2021 itu paling yang laku tuh amenity dengan apa. Jadi ketika Kak David cari properti, cari dengan kualitas yang ini, dengan amenities yang ada ini gitu. Ini bakal mempermudah banget. Tapi ini kayaknya baru siap nanti sore dan aku masih mau confirm. Cara untuk membaca si tabel ini, cara untuk mengoperasikannya itu pakai yang ini, tabel ini, view of market trend MQL kriteria. Jadi sesimpel sebenarnya kalau misalnya dibuka, contohnya kita masukin tahun dan bulannya kapan, areanya apa, terus ketahuan deh. Jadi ketahuan misalnya di bulan Januari di area Bali, oke, mereka tuh yang kita cari itu adalah properti dengan kriteria kayak gini, dengan amenities seperti ini yang recommended. Mereka punya extra pillow, mereka punya first aid kit, beachfront, breakfast, gitu-gitu. Itu adalah cara membacanya sebenarnya paling gampang. Oke, sebenarnya untuk masalah teknis dari mulai canvassing sampai airtable, that's all. Itu aja. Nggak aja sih itu sebenarnya. Maaf, 40 menit itu adalah the journey of canvasser. Tapi sebenarnya nanti, oke, mungkin aku mau nanya dulu untuk Kak David, Kak Shalin, sama Bella, bandwidth-nya berapa Kak? Maksudnya bandwidth-nya tuh ya berapa jam kira-kira untuk seminggu untuk diluangkan? Biar set expectation juga. Kalau aku mungkin sekitar 1 sampai 2 jam sih per minggu. 1 sampai 2 jam ya Kak? Oke, sebenarnya kemarin itu kalau dari canvasser sebelumnya, itu aku nanya mereka tuh kalau seminggu berapa, kira-kira 3 jam. Tapi tergantung juga, misalnya mereka lagi hoki nyari properti, terus karena kan yang dicari tuh leads kan, bukan kontak. Nah, yang mereka kadang-kadang tuh misalnya mereka udah dapat banyak kontak, terus leads-nya itu hoki juga, misalnya dapetnya langsung banyak dan dalam sekali sejam doang gitu, misalnya 2 jam doang, itu juga nggak apa. Itu biasanya 3 jam, well. Dan 3 jam itu dalam seminggu, jadi mau 30 menit setiap hari itu juga nggak apa-apa, mau sejam hari Senin, sejamnya lagi hari Rabu. Ya, betul, ada target. Nah, targetnya itu sebenarnya bukan target kontak, tapi target leads. Biasanya kalau untuk canvasser, mereka itu kalau yang full time itu 10 leads.
Jadi 2 leads per hari. Nah, tapi karena di sini dari Kak David, Kak Shelly, dan Bella itu juga punya tanggung jawab masing-masing, punya kerjaan masing-masing juga. Aku nge-propose-nya kalau misalnya yang volunteer itu 5 leads per week. 1 hari 1 leads. Dengan hitungan Senin sampai Jumat. Tapi range-nya itu sebenarnya aku tarik sampai Sabtu Minggu juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya memang Kak Shelly baru dari ngechat nih, kan masih kontak, terus baru ke confirm ownernya itu hari Sabtu, nggak apa-apa juga, tetap terhitung leads gitu. Aku nge-propose sebenarnya 5 leads per week, jadi 3 jam itu 5 leads per week, 1 leads itu per hari, itu. Mungkin kalau dari Kak David, Kak Shelly, sama Bella, kira-kira apakah itu memberatkan atau bisa dicoba dulu? Kalau mungkin aku dulu. Kalau dari aku sih belum ada pandangan ya berat atau enggak, cuman masih try dulu sih. Ya. Dicoba dulu kayak Kak. Iya betul. Dengan bandwidth yang ada. Kalau misalnya memang ternyata dari Kak Shelly, kan maksudnya HR juga sibuk, finance juga sibuk. Aku juga nggak berekspektasi tinggi-tinggi gitu. Maksudnya nggak mengharuskan semua orang tuh untuk full time di sini karena memang enggak. Jadi kalau misalnya ternyata nanti bisanya 3, nggak apa-apa. Tapi harapan kita dengan adanya tools yang ada, dengan adanya fasilitas yang ada, itu leads yang dibawa itu leads yang efektif, leads yang bagus gitu, leads yang kita bisa proceed buat jadi partners. Jadi sebenarnya menurut aku yang penting itu adalah kualitasnya sih, bukan kuantitasnya. Gimana? Coba dulu. Kayak Kak David aman, Kak Bella aman, Kak Shelin? Mungkin, oke. Kita anggap aja tour online ya guys, imajinasi shopping untuk nyari properti begitu. Iya betul. Nah, ini kebalik Siapa tahu ya, aku jadi save list gitu. bener banget. Nah biasanya kayak gitu tuh. Jadi kayak Victoria gitu-gitu kemarin di marketing. Kan? Dia tuh ini nyari di Airbnb memang buat karena dia mau ke Bali nanti. Jadi dia sambil scouting properti. Jadi nanti supaya punya experience banyak. Jadi kalau udah mau ke Bali udah tahu tuh pilih yang mana bagus, yang mana gitu loh. Oke. Sebenarnya itu Tenang mungkin kalau menyelam gitu ya. Jadi manfaatkan kesempatan kalian tuh. Sebenarnya itu sih kayak kita targetnya 5. Dicoba dulu mungkin next week bakal di-evaluate juga apakah kecapai atau enggak. Kalau misalnya enggak, we're so open to discussion. Maksudnya, oke Kak, turunin aja. Nanti dari kita juga, kita reasonable kok. Ya nggak sih, kita juga. Kalau misalnya memang nggak bisa dipaksain, tiba-tiba HR, maaf kita mau ngurusin MBKM, cuma bisa 3 leads Kak, ya udah aman. Nggak apa-apa. Karena kan kita juga open. Tapi kita ngeharapinnya emang lebih jauh ke kualitas dibanding kuantitas sih. Jadi kalau bisa tuh lead-nya yang beneran bagus. Kalau yang lead-nya bagus, langsung bisa ke convert. Jadi wah, sujud aku banyak 2-3 udah cukup lah. Iya bener banget di awal bulan nih misalnya Kak Shelin, aku cuman bisa ngasih 2 tapi dua-duanya tiba-tiba jadi partner gitu lah. Udah kita sujud syukur sih kok itu. Mirip kayak itu Shelin kayak kamu di employee. Ini kamu iya. perlu banyak-banyak, cuman kalau yang ini mau apa yang iya kayak mirip kita kan. It's very familiar process actually kalau di employee itu. Tapi connect nggak maksudnya? Yang bisa. Gitu. Masuk ya. Mungkin aku boleh nanya kalau kira-kira Kak David, Kak Shelin sama Bella, aku nggak nagih mau start kapan sih, tapi bisa dicoba ya minggu ini. Oke, aku nanti akan invite ke WhatsApp group. Aku kirim aja deh linknya ke sini. Ada siapa nih? BTW mau confirm. Ini maksudnya conversingnya kan apa? Karena kan kita mau approach-nya nanyanya kan sebagai misalnya. Tadi kan Kayla kasih contohnya sebagai guest gitu kan. Berarti nggak ada time limit gitu ya, nggak mesti within working hours. Berarti kalau agak malam gitu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa banget. Iya. Ini bebas. Jadi kalau anggapannya sambil tiduran, scrolling, ya bebas lah gaya bebas. Kamu ceritanya apa ya? Gaya bebas. Killing time, happy hour sendiri touring gitu ya. Jadi whatever you imagine it yourself.
bebas. Jadi kita Oke. Nah, Itu 3 sih. jam resolve. 3 jam yang tadi itu mungkin maksudnya itu bukan balesin kontaknya, tapi, apa namanya, waktu yang dialokasikan untuk kerjain. Karena sebenarnya kita tuh dulu pernah kayak, "Oh terserah kalian mau jam berapa," kita nggak ada ekspektasi waktu, tapi ternyata, malah tidak ada kesadaran untuk ngeblok atau ngalokasin waktunya, jadi malah prioritasnya turun karena memang nggak ada badminton yang dialokasikan. Nah maksudnya kenapa kita pengen ekspektasin waktu minimal itu tuh bukannya wajib tuh nanti Kasyalin di stop watchin kayak kudu 180 menit gitu kan masing nggak ada aturan kayak gitu Kak sebenarnya, cuman kita berharapnya dengan ada expectation waktu itu ada waktu yang Kasyalin dan semua teman-teman Canvasser itu untuk yang rela untuk luangkan gitu. Sebenarnya untuk itu aja. Tapi kalau udah komit juga, kita juga nggak masalah mau Kasyalin ternyata cuma 40 menit, tapi udah dapet kontak leads banyak ya nggak apa-apa juga. Nah, jadi kalau umpamanya kalian punya efisiensi kayak gitu, nanti di-sharing juga metode apa yang dipakai. Kan itu akan Betul. jadiin kita new guideline untuk Canvasser yang lain gitu. Karena kita mau tahu, oh Selin sekarang paling sukses umpamanya. Kamu pakai metode apa, jam berapa approach-nya gitu. Jadi kita pasti nanya yang kayak gitu karena uh, yang lain biasanya approach-nya jam berapa. Oh, berarti yang paling efektif based on experience tuh jam segini gitu. Betul. Itu sih nanti paling akhir minggu minta summary gitu aja sih. Jadi aku baca Ada evaluation ya. Jadi summary metode apa dipakai, jam berapa biasanya approach gitu aja sih summary untuk setiap akhir minggu. Apakah ada pivot atau pakai yang sama gitu. Atau siapa tahu misalnya Kasian kan di HR ya, terus misalnya lagi ngobrol-ngobrol sama property owner, tiba-tiba ke convert, iya saya juga tertarik sama Bukit Vista, mau sama Bukit Vista, itu juga alhamdulillah. Ya who knows gitu kan nih caranya Kasyalin, siapa tahu ada inovasi metode baru. Future employee punya pada pila bapak ibunya, bisa juga tuh Shelin. Itu juga menarik sih, bisa diwawancara gitu kan ya Kak. Bisa ya sekalian jalan gitu. Iya, bener. Oke. Sebenarnya overall itu, jadi next step-nya aku sebenarnya invite semuanya di sini itu ke online canvassing besok, tapi nggak perlu datang, nggak apa-apa untuk yang besok, karena belum ada maksudnya belum ada ini juga ekspektasi untuk reporting apa-apa. Ini masih buat bahas yang approacher. Jadi kalau yang besok itu nggak perlu datang, nggak apa-apa. Dan aku udah invite juga ke yang namanya last call. Last call itu sebenarnya cuma buat reminder aja sih. Kayak, oh iya, jangan lupa gitu. Sebelum akhir pekan. Dan nanti aku bakal kasih details udah di-invite sama Kak Asa atau belum untuk ke Airtable. Mungkin itu. Mau kalau misalnya belum di-invite tapi misalnya Kak Kailan nge-freeze ya? Iya, Thailand giliran. Kalau kita ada waktu pengen nyobain dulu. Aku keputus ya? Nge-freeze tadi bentar. Oke. Iya tadi. Lanjut. Wah, ngomong apa nih Kayla? Oke. Kalau misalnya memang belum ada akun Airtable-nya, disimpan dulu aja nanti aku invite ke grup WhatsApp. Nanti dikasih aja, di list aja gitu manual. Tuh, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi mungkin untuk Kak David, Bella, sama Kak Shelin, karena ini baru first week juga, dicoba dulu. Kalau misalnya ada friction atau ada pertanyaan, aku sama benar-benar open, kayak mau apapun, mau minta tolong, mau diapain juga, insya Allah kita bisa bantu. Dan kalau misalnya memang ada friction yang kayak kayaknya nggak bisa atau misalnya apa, kita sangat value transparansi. Jadi biar nggak salah juga ekspektasinya. Kalau misalnya ternyata Kak Shelin tiba-tiba sibuk minggu depan dan nggak bisa sama sekali, bilang aja nggak apa-apa. Kak David misalnya ada urusan dan ternyata nggak sempat dan urgent gitu, nggak ada bandwidth sama sekali, itu juga bilang aja nggak apa-apa. Biar kita ada ekspektasi dan ada alasan gitu. Dibanding kita kayak ngerasa udah aman semuanya, terus nanti kayak tinggal kita tagih doang kayak ya berapa leads-nya, tapi ternyata ada masalah yang kita nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya dibawa santai banget sih ini. Biasanya aku yang nagih, soalnya aku yang di bawah, nggak ada yang ke convert gitu. Iya. Sebenarnya aku nggak nih gitu.
belum meeting. Belum ada yang sign MOU. Pusing. Oke, berarti udah clear ya? Oke. Ada pertanyaan lagi enggak? Ini grup WA-nya, mangga sok Arasup masuk dulu ke grup WA-nya. Kalau ada koordinasi, kalau misalnya nih Kak Shelin atau Kak David dan Bella ngeliat properti terus kayak bingung, ini inspiring delight nggak ya, kejual nggak ya? Terus mau dikirim dulu linknya ke grup itu juga nggak apa, nanti kita bakal bantu desain itu inspiring delight atau enggak gitu-gitu. Yang penting ikutin aja MQL ininya. Harusnya aman sih. Tapi kalau simply sih, am I will inspire the light staying this villa gitu aja. Just refer yourself as a guest. Gitu. Jadi, if you refer yourself as a guest, oh, do I confident will bring my boyfriend or my mother or whatever that, to stay here? And then if you feel like, oh, I will want to stay here, and then that's the villa that actually also we want it. Sesimpel itu sih. Inspire the light. Siap nggak gitu. Berarti kalau misalnya mau tanya-tanya langsung di WhatsApp grup aja ya. Oke. Mau di Slack juga nggak apa-apa. Mau di mana-mana. Aku invite juga ke Slack. Oke, boleh. Thank you. Oke. Maybe that's all for today. Ada lagi last call. Ada yang mau nanya, ada yang mau berpendapat, mau menambahkan, counting once, counting twice, thrice, no? Oke. Disudahi. Kalau demikian, terima kasih Kak Shelin, Bella, Kak David sudah mau mendengarkan dan sudah mau membantu untuk dipartisipasi di sini. Hopefully gak memberatkan juga dan semoga ngasih pengalaman baru dan hal menarik buat kedepannya. Dan terima kasih Moyana sudah ngasih advice dan bantu di onboarding ini. Oke, see you, have a nice day. Thank you everyone. Selamat kembali mengerjakan tugas. Thank you everyone. Have a good day. Have a good day. Aku leave ya. Bye. Oke, aku